nama saya Andini Novitasari, NPM A1A022049 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Di bab 5 ini, saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Yang pertama yaitu A. Konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan, menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagai diinput oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencangkup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah SMP, SMA, SMK, dan MA, juga tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Tadi sudah dibahas tentang sasaran mutu pendidikan. Ini kita kembali membahasnya. B. Sasaran mutu pendidikan. Yang pertama, input. Kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dana pendukung cukup. Proses yaitu KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi, manajemen administrasi baik, hubungan masyarakat atau industri kuat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak, pengendalian mutu efektif. Yang terakhir adalah output. Nilai hasil belajar memuaskan, kompetisi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, ketersarapan dunia kerja tinggi, dan yang terakhir adalah kepercayaan masyarakat tinggi. C. Karakteristik menjadikan sekolah bermutu. 1. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengelola sekolah, yaitu mengelola sekolah perlu dilakukan hal antara lain. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sidiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntunan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntunan masyarakat. Dan yang terakhir adalah memiliki visi dan misi. Yang kedua yaitu sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas: yang pertama, berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang keenam, bertanggung jawab sebagai warga. Yang ketiga yaitu dimensi mutu sekolah. Menurut Martins, mutu sekolah terdiri atas: yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Yang kelima, menampilkan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang terakhir adalah mengesahkan atau yang terfavorit. Yang terakhir yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada: yang pertama, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam menghubungkan MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konser balance scorecard yang melakukan sinkronisasi terhadap MBS, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance, dan yang terakhir adalah implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dan berkembang ICT. Standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah adalah: yang pertama, standar isi; yang kedua, standar proses; yang ketiga, standar kompetensi lulusan; yang keempat, standar sarana dan prasarana; yang kelima, standar pengelolaan;
Yang keenam, standar pembiayaan. Dan yang terakhir, standar penilaian.